Oke, bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan belajar mengenai kerajinan tekstil. Eh, Kalian udah pernah dengar belum kerajinan tekstil itu apa sih? Belum, Bu. Nah, iya, jadi kerajinan tekstil itu bisa kalian lihat contohnya dari pakaian yang kalian pakai, kenakan gitu. Ini pakaian merupakan salah satu hasil dari kerajinan tekstil. Kita next ya. Nah, jadi kerajinan merupakan bagian dari seni rupa terapan yang diartikan sebagai proses produksi yang melibatkan keterampilan manual dalam membuat benda-benda kebutuhan hidup yang dirancang untuk tujuan fungsional, serta memiliki nilai keindahan. Jadi kerajinan itu merupakan sebuah benda yang diproduksi untuk menambah nilai guna dari benda tersebut. Jadi misalnya kayak kemarin kita udah belajar kerajinan serat. Dari benda atau dari biji kapas itu bisa diolah menjadi sebuah kaos. Itu kan menambah daya guna ya. Yang tadinya biji kapas itu mungkin kalian nggak tahu ini gunanya biji kapas apa sih gitu. Jadi diolah menjadi benang, diolah menjadi baju, dijadilah digunakan menjadi pakaian yang kalian pakai dalam kehidupan sehari-hari gitu. Jadi kan nilai gunanya bertambah gitu ya dari yang tadinya kapas, hanya kapas menjadi benang, menjadi baju. Seperti itu. Selanjutnya ada tujuan produk kerajinan tekstil. Nah, sebenarnya kerajinan itu semuanya sama ya, memiliki tujuannya. Yang pertama ada fungsi penghiasan. Jadi, fungsi tujuan dari pembuatan produk kerajinan itu kerajinan yang dibuat menjadi sebuah hiasan gitu, hiasan yang menambah keindahan dan nilai estetik seperti itu. Nah, contohnya ini ada hiasan dinding dari teknik batik atau ada hiasan lukisan. Nah, itu lukisan itu merupakan kerajinan juga, kerajinan dari ragam lukis. Nah, yang selanjutnya ada fungsi benda pakai. Nah, fungsi benda pakai itu merupakan kerajinan yang dibuat berdasarkan tujuannya digunakan sebagai kebutuhan sehari-hari. Seperti contohnya yang tadi, baju itu digunakan untuk kehidupan sehari-hari, kebutuhan sehari-hari. Terus ada lagi tas, ada lagi aksesoris yang lainnya. Cuman kan kalau misalnya kayak tas, aksesoris itu kebutuhan eh, premier itu atau kebutuhan kedua. Yang utama adalah busana atau baju. Seperti itu. Selanjutnya ada fungsi kelengkapan ritual. Nah, jadi kelengkapan ritual itu kayak kelengkapan ibadah maksudnya. Kelengkapan dalam melakukan ibadah. Misalnya kayak ada beberapa daerah yang masih melakukan ritual atau ritual yang berasal dari daerahnya sendiri. Nih, contohnya ada kain tenun ulos. Kain tenun ulos ini tuh dipakai dalam acara pernikahan, pemakaman, dan pesta adat lainnya. Misalnya kayak orang dari adat Jawa Barat gitu ya. Jawa Barat punya kain tersendiri itu untuk dipakai untuk pernikahan. Misalnya kan kalau misalnya kalian lihat nih setiap ada pernikahan itu kan ada beda-beda gitu ya baju daerahnya. Nah, itu merupakan fungsi kerajinan tekstil dari fungsi kelengkapan ritual. Jadi kerajinan tekstil itu untuk kelengkapan ritual seperti pernikahan, pemakaman, dan pesta adat lainnya. Oke, yang selanjutnya ada 4 fungsi simbolik. Jadi ada yang keempat ada fungsi simbolik. Jadi kerajinan tekstil tradisional juga sebagai hiasan yang berfungsi melambangkan hal-hal yang berhubungan dengan nilai spiritual. Seperti ini nih, tenun sinde lio sebagai penolak bala. Ini enggak semua orang mempercayai si tenun sindelio ini sebagai penolak bala. Jadi beberapa orang doang atau beberapa suku budaya doang yang mempercayai kalau misalnya tenun sindelio itu sebagai penolak bala. Jadi kita juga harus menghargai semua perbedaan yang ada di Indonesia ini. Jadi kan memang setiap budaya di Indonesia, setiap suku di Indonesia memiliki kebudayaannya masing-masing. Nah, kita nggak boleh tuh
semata-mata menilai kayak ngapain sih lo, kok lo percaya kayak gitu-gituan gitu, nggak boleh ya, karena itu kan udah kembali ke kepercayaannya mereka masing-masing, seperti itu. Nah, sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Nggak ada, Bu. Nggak ada, kita lanjut ya. Nah, jadi di bawah ini ditampilkan gambar-gambar produk kerajinan tekstil yang membedakan antara kerajinan fungsi penghiasan dan kerajinan fungsi benda pakai. Nah, ini contohnya dari fungsi benda pakai menjadi fungsi penghiasan. Misalnya di sini ada sapu tangan yang dominannya sebagai fungsi pakai. Sapu tangan itu gunanya banyak kan, bisa untuk mengelap keringat atau mengelap sisa makanan di mulut, sekitar mulut gitu. Nah, selanjutnya sapu tangan yang polos ini ditambahkan unsur bunga gitu, ornamen-ornamen yang mempercantik si sapu tangan ini biar nggak kelihatan polos. Nah, itu ornamen-ornamen yang ada di sini nih, yang ada bunganya ini, itu merupakan penambahan fungsi penghiasan yang ada di sapu tangan. Seperti itu. Jadi yang awalnya polos kayak gini, ini kan polos kayak gini tuh, jadi dia fungsi pakai, terus ditambah lagi bunga. Nah, menjadi ada fungsi penghiasannya. Jadi kalau misalnya sapu tangan yang ada motifnya, di situ berarti ada kedua fungsi. Yang pertama, fungsi sapu tangan sebagai benda pakai, dan fungsi sapu tangan sebagai benda hias. Benda hiasnya itu dari motif yang ada di sapu tangan tersebut. Seperti itu. Sejauh ini ngerti? Mengerti atau ada yang bingung? Lumayan ngerti. Oke, kita lanjut ya. Nah, selanjutnya ada prinsip, kerajinan, fungsi, fungsi hias, dan fungsi pakai. Jadi, kerajinan itu ada prinsipnya nih dan fungsi pakainya, dan fungsi hias, prinsip kerajinan, fungsi hias, dan fungsi pakai. Jadi yang pertama itu dilihat dari keunikan bahan kerajinan. Yang kedua ada keterampilan tangan. Jadi benda itu nggak dilihat dari seberapa unik benda tersebut. Kalau kerajinan itu misalnya udah banyak nih bertebaran, seperti tadi contohnya sapu tangan. Udah banyak nih orang pengrajin sapu tangan, kan itu banyak banget. Berarti gimana sih caranya kita biar melakukan pembeda gitu dari sapu tangan yang lain gitu. Jadi kita harus menciptakan keunikan dari bahan kerajinan tersebut biar agar berbeda gitu dari satu dan lainnya gitu. Jadi ada nilai plus gitulah dari kerajinan yang kita buat kayak gitu. Nah, keterampilan yang kedua ada keterampilan tangan. Jadi setiap orang itu memiliki keterampilan tangannya berbeda-beda. Ada yang memang dia mahir dalam melukis, ada yang dia mahir dalam membuat kerajinan yang tadi kerajinan serat, tapi dia nggak mahir nih dalam kerajinan tekstil. Misalnya dia nggak bisa jahit, jadi keterampilan tangan orang-orang orang tuh beda-beda kayak gitu. Nah, orang yang bekerja sebagai pembuat kerajinan disebut pengrajin. Ya, jadi pengrajin itu adalah seorang profesional yang bekerja secara konsisten, berkualitas tinggi dalam menciptakan sebuah produk. Biasanya kalau misalnya kayak pembuat kayu disebutnya pengrajin kayu kayak gitu. Pembuat batik, pengrajin batik. Jadi orang yang melakukan atau menciptakan sebuah kerajinan disebut pengrajin. Seperti itu. Cuman orangnya orang yang profesional ya. Kalau misalnya kayak kita untuk mencontohkan aja, sekadar mencontohkan atau membuat tugas kerajinan, itu kita belum bisa disebut sebagai pengrajin. Seperti itu. Kita lanjut. Yang ketiga ada unsur estetik. Jadi kerajinan sebagai karya fungsional, tidak cukup hanya memenuhi aspek fungsi, melainkan perlu sentuhan keindahan. Jadi kalau misalnya kerajinan, kita bikin kayak tadi tuh sapu tangan, cuma sapu tangan doang warna putih, nggak ada gambar-gambarnya. Nah itu kan kurang menarik ya. Jadi kita harus menambahkan unsur estetik dengan menambahkan fungsi hias. Seperti itu. Ini misalnya nih kayak batik. Batik kan nggak semena-mena dia langsung jadi gitu motifnya. Ini kan awalnya kain berwarna putih, setelah itu dilukis dengan malam,
Setelah itu diberi zat pewarna, setelah itu baru deh menjadi batik seperti ini, menambah nilai estetiknya kan, menambah nilai keindahannya. Seperti itu. Kita lanjut. Yang keempat ada unsur hias atau ornamen, adalah unsur dekorasi yang dibuat dengan berbagai cara, diantaranya dilukis, diukir, dan dicetak. Jadi unsur hias atau ornamen itu ada contohnya dilukis, diukir, dan dicetak. Mungkin kayak misalnya ada kanvas, kanvas putih polos. Gimana sih cara meningkatkan nilai fungsi hiasnya? Ya dengan cara dilukis seperti itu. Misalnya terus ada kayu nih, kayunya masih polos. Mau dijadiin pajangan, kan nggak mungkin kayu polos ditempel ke dinding dijadikan pajangan gitu kan, itu nggak ada nilai hiasnya gitu kan. Jadi diukir terlebih dahulu, baru nanti dijadikan sebuah pajangan. Itu kan menambah unsur hias atau unsur ornamen dari benda itu sendiri. Seperti itu. Kita lanjut. Yang keempat, ada hiasan terstruktur, yaitu pembuatan hiasan dibentuk eh, sejak awal kerajinan dibuat sehingga menyatu dengan produk itu sendiri. Jadi nih, kalau ini teknik rajut. Jadi benang, kalau kalau misalnya teknik merajut dan teknik menjahit itu kan beda. Kalau menjahit itu menyatukan sebuah kain gitu ya. Misalnya tangan kalian robek gitu. Nah, itu bisa dengan dijahit. Kalau misalnya teknik rajut itu dari sebuah benang disusun. Nah, itu merupakan teknik rajut. Jadi, teknik rajut masuk ke hiasan terstruktur. Seperti itu. Nah, sebelum kita lanjut, ada yang ingin ditanyakan? Enggak, Bu. Kita lanjut ya. Yang selanjutnya ada jenis dan karakteristik kerajinan tekstil. Jadi, jenis rancangan sebuah kerajinan tekstil dapat diwujudkan dalam kesatuan bahan dan teknik. Seperti kerajinan serat, kerajinan tekstil juga nggak langsung jadi menjadi sebuah kerajinan, akan tetapi memiliki tahap-tahap untuk menjadi sebuah kerajinan dan menggunakan teknik-teknik untuk membentuk sebuah kerajinan gitu. Jadi sebelum menentukan sebuah kerajinan, kita harus mengetahui dulu nih jenis dan karakteristik dari kerajinan tekstil. Nah, rancangan dalam pembuatan kerajinan tekstil perlu diperhatikan, yaitu berupa menentukan susunan dari garis, bentuk, warna, dan tekstur. Misalnya, kita mau bikin apa ya? Mau bikin ukiran kayu gitu, pajangan. Nah, kita juga harus tahu nih kayu apa yang dipakai. Kan nggak semua kayu bisa dijadikan ukiran kayak gitu. Terus kita mau gambar apa nih di kayu tersebut? Itu merupakan sebuah rancangan sebelum membuat kerajinan ya. Nah, selanjutnya, misalnya saya bosen melihat kayu warnanya coklat, saya mau beri warna nih biar makin indah. Nah, itu kan menjadi sebuah rancangan yang perlu disusun sebelum membuat kerajinan tersebut, kayak gitu. Selanjutnya, ada macam-macam teknik pembuatan kerajinan tekstil. Yang pertama, struktural, yaitu susunan dari garis, bentuk, warna, dan tekstur dari suatu kerajinan tekstil yang dibentuk dari bahan yang dijalin sesuai teknik pembuatannya. Nah, misalnya ada tas rajut memiliki teknik struktural teknik. Jadi kalau benang rajut kan memang dibentuk dari awal mula gitu ya. Dari awal mula pembuatan sudah membentuk suatu pola. Jadi kalau misalnya kalau misalnya menjahit kita membentuk bajunya dulu, baru kita membeli gambarnya ketika bajunya itu sudah selesai. Tapi kalau rajut kita membentuk gambarnya itu ketika pas merajut itu langsung dibentuk gambarnya dengan benang-benang itu kayak gitu. Jadi teknik rajut masuk ke teknik pembuatan secara struktural. Selanjutnya ada dekoratif atau garniture adalah sentuhan atau perlakuan yang diberikan pada permukaan busana yang memberikan efek visual yang memperindah penampilan. Nah, ini teknik dekoratif itu biasanya teknik rajut nih. Kalau kalian punya baju yang benangnya timbul dan menimbulkan motif seperti ini,
kalau kalian pegang nih ya, baju kalian ada benang yang timbul, itu namanya teknik bordir atau dekoratif. Nah, itu teknik bordir itu masuk ke teknik pembuatan secara dekoratif. Beda halnya dengan sablon ya. Kalau sablon itu kan cuma menempelkan. Kalau kalau bordir dia dijahit gitu kan, benangnya banyak seperti itu. Kita next. Selanjutnya ada proses produksi kerajinan tekstil. Yang pertama ada tapestry. Jadi tapestry ini gelang rajut yang biasa kalian pakai nih kalau misalnya kalian lihat. Ini disusun-susun, dibentuk. Nah, ini merupakan alat tradisionalnya tapestry. Ada yang pernah lihat? Ada yang pernah Nggak lihat? ada, Bu. Nah, iya, karena mungkin ini jarang ya adanya di daerah. Oke, mungkin kalau misalnya mau tahu lebih lanjut, dicek di YouTube gitu ya, tapestry dan cara pembuatannya di video itu kan lebih gampang gitu ya dibanding kayak gini kan, kurang jelas. Kita next. Nah, yang selanjutnya ada proses produksi kerajinan tekstil dengan cara membatik atau batik. Nah, batik itu kan kalau misalnya kalian udah pernah belajar ya di yang kemarin, batik itu merupakan pembuatan pembuatan batik ada 3 teknik, ada yang dicap, ditulis, dan campuran cap dan tulis. Jadi ini teknik tulis dengan menggunakan malam. Kalau ini teknik cap atau di sini tuh ada udah berbentuk pola gitu ya. Jadi tinggal ditempel, tempel, tempel gitu. Jadi kayak ngecap gitu kan. Nah, yang ketiga ada teknik campuran antara ditulis dan dicap. Terus yang terakhir ada teknik tie-dye atau yang diikat kemarin yang kalian buat itu merupakan teknik batik juga atau kalau misalnya bahasa Indonesianya itu batik jumputan gitu. Teknik ikat mengikat itu merupakan salah satu teknik membatik juga. Kita next. Yang ketiga ada sulam. Nah, ini proses sulam itu disebut juga dengan bordir. Nah, ini ada teknik-teknik sulam, ada teknik tusuk jelujur, tusuk tikam jejak, tusuk silang, tusuk flanel, dan lain-lainnya. Kalian nggak bakal disuruh buat kayak gini kok, karena ini lumayan susah ya, dan lumayan bahaya, karena menggunakan jarum gitu. Jadi perlu pengawasan khusus lah untuk melakukan teknik sulam, seperti itu. Selanjutnya ada jahit aplikasi. Nah, ini mungkin kalian pernah lihat nih boneka-boneka yang timbul kayak gini. Biasanya ada di bantal atau di baju. Zaman dulu ada tuh baju-baju yang timbul kayak gini, terus di atasnya ada namanya. Atau di belakangnya ada namanya. Siapa yang punya tuh? Dulu mungkin ada nih yang kayak gini, terus belakangnya itu ada timbul ditulis juga nama nama anak tersebut gitu di bajunya. Dulu sempat rame juga. Nah, ini merupakan salah satu bentuk jahit aplikasi. Seperti itu. Selanjutnya, ini ada kemasan produk kerajinan tekstil. Kemasannya tentu saja ya, kalau untuk tekstil kita harus menggunakan kemasan yang aman dan safety karena kan dia sedikit rentan ya. Jadi ini salah satu contoh-contoh kemasannya nih. Kalian bisa lihat dengan box atau dengan box yang ada plastik beningnya dan kardusnya di sampingnya atau dengan box mika plastik atau dengan kardus. Jadi kalau misalnya kemasan produk tekstil sama halnya dengan kemasan lain harus safety untuk barang tersebut, harus aman gitu ya. Selanjutnya, selain kerajinan tekstil ada juga yang namanya kerajinan limbah. Apa itu kerajinan limbah? Limbah adalah bahan pembuangan yang tidak terpakai yang berdampak negatif bagi masyarakat jika tidak dikelola dengan baik. Limbah juga merupakan sisa produksi baik dari alam maupun hasil kegiatan manusia. Kayak gitu. Mungkin kalau misalnya kalian di Jakarta, kalian lihat di sungai gitu atau kali,
itu ada sisa-sisa air deterjen, itu merupakan limbah rumah tangga gitu. Sebenarnya air deterjen itu nggak boleh dibuang di kali karena akan merusak biota yang ada di kali tersebut. Karena mungkin kali di Jakarta udah tercemar, jadi orang itu udah memang membuangnya di situ aja, udah terbiasa kayak gitu ya. Nah, kalau di luar daerah itu ada yang namanya limbah pabrik. Nah, itu limbah pabrik itu udah eh, ada kategorinya, ada yang berbahaya dan tidak berbahaya. Biasanya yang berbahaya itu ya diolah terlebih dahulu oleh pabrik tersebut, baru dibuang. Jadi nggak boleh langsung dibuang kalau limbah berbahaya. Jadi diolah dulu menjadi zat yang tidak berbahaya atau dimatikan zat-zat yang berbahayanya, lalu dibuang. Seperti itu. Nah, ini ada kategori limbah. Ada limbah organik, limbah anorganik, dan limbah B3 atau limbah yang berbahaya. Nah, limbah organik itu dari sisa-sisa makanan. Biasanya mereka itu diolah menjadi pupuk atau bahan pangan ternak seperti itu. Yang selanjutnya ada limbah anorganik. Limbah anorganik itu seperti botol, kantong plastik, kaleng, dan sebagainya. Tapi di Indonesia sendiri sekarang kita kan sudah dibatasin ya penggunaan plastik. Jadi di supermarket pun kita harus membawa kantong plastik, kantong belanja sendiri. Kita sudah supermarket tidak diperbolehkan untuk menyediakan plastik karena itu merupakan salah satu bentuk pengurangan limbah anorganik seperti itu. Nah, kalau misalnya di rumah kalian ada baterai yang udah habis, terus remote yang udah rusak atau handphone yang udah rusak gitu. Nah, itu merupakan limbah B3. Seharusnya limbah-limbah seperti ini nggak boleh dibuang langsung bersamaan dengan dicampur dengan limbah organik dan anorganik karena dia di dalamnya ada zat berbahaya nih. Kalau kalian kupas baterai itu ada zat-zat berbahaya di dalamnya. Jadi nggak boleh dibuang secara sembarangan. Seperti itu. Kita next. Dampaknya. Nah, ini bisa kalian lihat sendiri ya dampaknya mungkin di beberapa tempat atau kalian udah pernah melihat. Nah, ini ada dari dampak limbah yang nggak dipilah gitu ya. Jadi sisa makanan, sampah plastik nyatu semuanya di sini ya kan. Jadi tumpukan dan menimbulkan bau yang sangat menyengat gitu. Ujung-ujungnya merugikan siapa? Merugikan kita semua seperti itu. Kalau misalnya kalian ke Bantar Gebang itu tempat pembuangan sampah terakhir di situ tumpukan-tumpukan sampah benar-benar kayak gunung gitu. Jadi Indonesia memang problemnya masih tinggi nih, problem pembuangan sampah dan pengelolaan sampah di Indonesia itu masih kurang. Karena nggak dipilah gitu sampahnya, jadi disatuin anorganik, anorganik, B3 nyatu semuanya. Jadi bentuknya kayak gini, kurang enak dilihat kan. Nah, ini air-air kayak gini apaan sih, Bu? Keluar-keluar kayak gini. Ini tuh biasanya limbah pabrik nih. Limbah pabrik yang dibuang yang sudah yang zat-zat berbahayanya sudah diolah terlebih dahulu. Jadi kalau misalnya pabrik membuang limbah yang belum diolah, limbah berbahayanya belum diolah, itu bakal dikenakan denda oleh pemerintah. Jadi memang udah ada undang-undangnya dan pasal yang mengaturnya kalau pabrik nggak boleh membuang limbah berbahaya sembarangan. Nah, kalau ini sampah-sampah juga dan ini kalau dilihat kayaknya pembakaran sampah deh atau asap pabrik gitu. Nah, ini sama-sama berbahaya ya. Jadi kalau asap pabrik juga sekarang udah mulai berkurang sih. Dan pembakaran sampah juga udah dilarang oleh pemerintah karena menimbulkan pencemaran udara. Seperti itu. Bagaimana cara menanggulanginya atau menguranginya? Dengan cara recycle atau mendaur ulang. Jadi sampah-sampah yang masih bisa digunakan kembali kita daur ulang agar mengurangi jumlah-jumlah sampah yang ada di Indonesia gitu. Kalau misalnya sampah anorganik kita buat jadi kerajinan seperti ini. Kalau organik kita buat jadi pupuk kandang atau makanan ternak seperti itu. Kalau limbah B3 itu biasanya diurus langsung oleh pabrik seperti itu. Nah, dari foto-foto yang ini, kalian sudah pernah lihat sebelumnya ini dari kaleng, ini dari kertas nih, koran. Ada yang udah pernah lihat ini dari botol plastik, tutup botol plastik gitu. Ada yang pernah lihat sebelumnya? Udah, Bu. Sudah, Mi. Udah, Oke.
Menarik kan? Jadi pembelajaran hari ini dicukupkan sampai sini dulu. Kita lanjut di pertemuan minggu depan. Sebelumnya ada yang ingin ditanyakan? Ada yang ingin ditanyakan? Nggak ada, Bu. Serius nih, bingung nggak? Tidak ada, Bu. Nanti Ibu akan mendata teman-teman kalian yang Ibu agak kesulitan gitu ya mencari nama-namanya di WhatsApp group karena mereka nggak menggunakan nama nama asli di WhatsApp-nya. Jadi Ibu kesulitan gitu untuk menanyakan tugas dan lain-lainnya. Jadi nanti Ibu share untuk nama yang Ibu share nanti diharapkan menghubungi ya karena Ibu benar-benar kesulitan nih mencari nama kalian mana nih misalnya Aldo nggak ada namanya gitu kan. Nama WhatsApp-nya Aldo apa Ibu cari nggak ada gitu, mungkin namanya yang lain atau pakai WhatsApp ibunya gitu nggak apa-apa, nanti Ibu share dan ada nama kalian tolong chat Ibu ya dan kasih tahu Bu saya Aldo kayak gitu atau Bu saya Keila kayak gitu ya. Atau kalau misalnya yang udah pernah Ibu chat, itu nggak usah ngechat lagi ya. Yang kayak nanti Ibu share nama-namanya siapa aja. Nah, yang nama-nama yang Ibu share itu chat Ibu kayak gitu. Jadi yang untuk yang namanya nggak ada di list, jangan ngechat, nggak usah. Nah, untuk hari ini ada tugas nggak Bu? Kayak gitu. Pasti kalian nunggu-nunggu ini, ada tugas nggak Bu? Gitu dari muka-mukanya. Untuk hari ini kita nggak ada tugas dulu, kita istirahat dulu, nggak apa-apa. Tapi kalian pelajarin lagi, kalau misalnya kalian mau baca-baca ulang, nanti Ibu akan men-share materinya melalui WhatsApp. Terus minggu ini untuk pertemuan kali ini tidak ada tugas. Namun atau tapi bagi kalian yang merasa nilainya masih di bawah KKM, nanti akan Ibu list lagi dan akan Ibu berikan tugas agar untuk remedial gitu, agar nilainya bisa berubah gitu kan, ting berubah gitu. Jadi kan nggak mungkin kalian nilainya di bawah KKM, nanti takutnya pas di rapot kalian ya kok nilai saya jelek ya Bu ya, kok nilai saya di bawah KKM ya Bu ya gitu. KKM kalian berapa sih kalau prakarya? Ada yang tahu? Ada pernah dikasih tahu 75. belum? Belum. Nah, KKM kalian itu 76 bukan 75. Jadi yang nilainya 75 ikut remedial. Gak apa-apa kan ya? Apa-apa dong biar nilainya bagus juga kan. Oke deh. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Nggak ada. Gak ada. Ada, Bu. On cam dulu kali ya untuk foto sebelum Ibu tutup. Jarang-jarang kan kita menggunakan Zoom ya. Kalau misalnya kayak gini kan jadi Ibu tahu gitu. Oh ini Keisha, oh ini Adit, oh ini Naila gitu kan muka-mukanya kelihatan. Sebenarnya dari yang tugas kalian foto bersama batik jemputan itu udah ada sih muka-muka kalian. Lucu, kreatif emang kalian ini. Ayo ada lagi yang mau on cam? Masih ditunggu. Oke, kita mulai ya. Kita foto ya. 1, 2, 3. Lagi. 1, 2, 3. Dah. Oke. Terima kasih teman-teman semuanya atas pembelajaran hari ini dan teman-teman semua yang sudah mengikuti pembelajaran hari ini. Untuk hari ini kita tidak ada tugas, akan tetapi ada remedial bagi kalian yang nilainya masih di bawah KKM.
Jadi Ibu cukupkan terlebih dahulu untuk pembelajaran hari ini. Kita sambung di minggu depan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti kalau ada pertanyaan, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. ya. Iya, Bu. Oke. Siap.